Malam Sobat Binar semuanya, selamat datang di acara berarti Berbinar Heroes to You, event mingguan ya dari Berbinar Insightful Indonesia, dimana nanti kalian bisa banget buat nanyain segala hal, buat ngobrol bareng sama kita di sini. Kebetulan Berbinar Insightful Indonesia menghadirkan saya sebagai psikolognya dari Berbinar Insightful Indonesia. Nanti kalian bisa ngobrol banyak hal, bisa diskusiin. Topiknya bebas aja, nggak harus yang berat atau gimana gitu, yang kalian pengen bahas aja. Nggak harus tentang psikologi juga, mau ngebahas tentang apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita juga boleh banget. Kenapa? Karena kami di sini pengen banget buat kalian bisa lebih paham, lebih teredukasi tentang apa itu yang namanya psikologi gitu. Meskipun sebenarnya kita nggak harus ngebahas tentang psikologi juga di sini gitu. Karena apa? Karena salah satu target poin atau visi dari Berbinar adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa teredukasi dengan baik tentang psikologi dan layanan-layanan psikologi gitu. Jadi semoga acara hari ini bisa bermanfaat ya, karena edisi minggu lalu yang kebetulan kurang berhasil, di mana edisi sebelumnya di minggu yang kemarin ada banyak sekali gangguan yang membuat kita Berbinar Indonesia kurang bisa menyajikan acara berarti Berbinar Heroes to You dengan kondisi yang optimal buat kalian semua bisa dengerin dan bisa dapat ilmu yang terbaik kayak gitu. Jadi sekali lagi selamat datang buat kalian yang ada di nanti bisa datang atau mungkin kebetulan lewat di live TikToknya Berbinar gitu. Kalian bisa nanyain apapun di sini. Dan pertama, untuk buat kalian yang barusan bergabung di TikToknya Berbinar, menjadi salah satu followers di TikToknya Berbinar, tentunya kalian mungkin penasaran apa sebenarnya berarti itu Berbinar Heroes to You, dimana ini salah satu event yang dibuat dari divisi TikTok creatornya ada di perusahaan kami di Berbinar Insightful Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa bikin kalian jadi punya tempat, punya sarana buat ngobrolin banyak hal, buat curhat, buat nanyain mungkin yang itu ditanyain teman kalian ke kalian, bisa ditanyain di sini, dibahas bareng. Tujuannya apa? Bukan buat gibah, bukan buat ngosipin itu, bukan buat bikin permasalahan jadi lebih buruk, tapi tujuannya buat menginspirasi orang lain, bisa bikin mereka jadi lebih teredukasi tentang bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang kebetulan mungkin mirip sama permasalahan yang teman kalian hadapin atau yang kalian hadapin gitu. Boleh banget buat nggak harus sebutin nama asli dan segala macam untuk menjaga kerahasiaan informasi yang kalian miliki gitu. Dan pastinya di Berbinar, karena kita punya tagline yaitu selalu ada buat kamu, kami akan berikan yang terbaik buat kalian dengan kualitas layanan yang terbaik. Kalau ngomongin layanan gitu, sambil kita nunggu nih ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman Sobat Binar yang kebetulan nonton, yang pastinya kalau kita ngomong tentang layanan psikologi yang ada di Berbinar, itu ada banyak banget guys. Jadi yang pertama itu yang pasti ada yang namanya konseling, konsultasi bersama psikolog maupun konsultasi bersama konselor sebaya atau peer konselor. Apa sih bedanya peer counselor sama psikolog? Yang pastinya kalian akan dapat temen buat ngobrol, seseorang buat diajak cari solusi bareng, baik itu sama psikolog maupun sama peer counselor atau konselor sebaya. Tapi bedanya tentunya kalau sama konselor sebaya, kalian dapat situasi di mana kalian bisa ngobrol sama teman-teman yang kalian yang seusia gitu, buat apalagi buat teman yang di generasi Z ya, bisa ngobrol sama mereka, nggak usah khawatir kualitasnya gimana karena mereka sudah terlatih, sudah diuji gitu, dan sudah dapat pelatihan khusus dari psikolog yang punya izin praktek yang masih aktif ya. Jadi pastinya akan terjamin kualitasnya ketika menangani teman-teman semuanya. Dan tentunya ketika titiknya sudah sampai di titik keseriusan tertentu, pastinya kalian akan diarahkan untuk memperoleh penanganan yang lebih serius dari para pakarnya, yaitu para psikolog yang kebetulan berpartnership sama Berbinar Insightful Indonesia. Jadi nggak usah khawatir buat pakai konselor sebaya. Misalkan kalian khawatir ini berkualitas apa enggak, kita jamin pasti berkualitas karena kalian akan dapat layanan yang kurang lebih sama persis sama psikolog. Mungkin bedanya kalian akan lebih banyak membahas atau permasalahan-permasalahan yang bersifat keseharian. Ketika sudah di level yang lebih serius, maka akan disampaikan ke psikolog. Dan tentunya satu lagi tadi Kak Opu bilang ada yang namanya konseling bersama psikolog. Di sini pastinya
kalian akan ketemu sama para psikolog yang sudah berpengalaman di topik-topik yang sudah mereka tanganin selama ini gitu, dan tentunya harapannya kalian bisa akan dapat solusi yang terbaik, teman curhat, bisa ceritain semuanya, dan tentunya kita di sini tidak bersifat menggurui tapi berusaha memberikan alternatif-alternatif solusi yang bikin kalian jadi lebih paham, bisa lebih dapat insight gimana cara ngatasin permasalahan yang kalian hadapin gitu guys. Itu selain ada konseling di berbinar juga pastinya ada yang namanya psikotes atau tes psikologi. Psikotes ini gimana maksudnya buat kalian yang barusan gabung sama berbinar? Psikotes ini itu ada berbagai macam. Ada yang bisa bersifat kita sama perusahaan gitu ya, dimana perusahaan atau institusi atau sekolah, mungkin kalian punya saudara yang punya sekolah atau kerja di sekolah atau apapun itu, atau perusahaan yang kalian kecil-kecil baru UMKM tapi kalian pingin banget bisa dapetin kualitas SDM yang berkualitas dari tes psikologi yang lewat screeningnya ada di berbinar, itu bisa banget kerja sama kita. Kita pasti akan kasih harga yang spesial buat kalian, yang harganya itu nantinya pasti bisa disesuaikan sama budget perusahaan, institusi atau sekolah yang kalian miliki. Meskipun kalian itu startup, meskipun kalian itu sekolah yang barusan berdiri, ataupun kalian institusi yang bersifat di bidang NGO, social entrepreneurship, nggak masalah, kita pasti akan nemuin jalan keluarnya supaya kalian tetap bisa dapetin kualitas psikotes yang positif, yang optimal, tapi dengan harga yang terjangkau sama budget kalian gitu. Dan satunya lagi, buat kalian yang individual gitu ya, nggak tergabung sama perusahaan, sekolah atau institusi, bisa banget buat kalian cobain psikotes yang versi yang individual. Kayak apa sih itu? Jadi misalnya kalian pengen tahu nih, sebenarnya aku tuh potensinya dari mana gitu. Misalnya kalian anak SMA atau kalian punya saudara, punya adik yang masih bingung gitu kira-kira kualitas nya kayak gimana, kelebihan kelemahannya gimana, cocoknya tuh masuk di universitas mana, jurusan apa, atau bahkan kalian sekarang lagi kuliah, ternyata kalian bingung nanti kalau aku sudah lulus kuliah tuh mau kerja di mana. Bisa banget buat kalian itu apa namanya, join gitu kan, nyobain produk dari berbinar yang psikotes yang individual ini buat cari tahu kira-kira potensi kalian di mana, sehingga nantinya ketika kalian sudah lulus dari kuliah terus sudah wisuda, kalian bisa ngelamar di jabatan atau posisi di perusahaan yang benar-benar sesuai sama potensi yang kalian miliki gitu. Karena kadang selama ini kita kuliah dan segala macam itu kan masih ikut-ikutan tuh. Jadi bisa banget buat kalian ngikutin itu biar tahu potensi kalian, tahu bakat minat kalian, kelemahan kelebihan kalian kayak gimana, dan pasti nanti akan dapat rekomendasi saran kira-kira kalian cocoknya itu masuk di perusahaan apa gitu, atau kalian kerja di bagian apa kayak gitu. Itu sih yang terakhir, yang paling baru dari Berbinar itu namanya Berbinar Plus. Ini bagian dari produk kelas inovasi terbaru dari Berbinar, di mana kalian di sini kalau masuk pakai produk ini kalian bisa dapat edukasi yang itu nggak terlalu lama, yang kayak kalian ikut di webinar atau bootcamp di mana kalian harus ikutan berhari-hari atau berjam-jam buat bisa dapetin skill atau pengetahuan tertentu. Di sini kalian bisa banget buat cobain Berbinar Plus, di mana Berbinar Plus ini itu salah satu pintu buat dapetin berbagai layanan berbinar dengan harga yang lebih miring. Yang pastinya pertama kalian bakal dapat konten tentang topik-topik yang lagi dibangun di Berbinar, salah satunya tentang buat kalian yang lagi cari kerjaan gitu ya, yang masih freelance atau masih cari-cari perusahaan setelah jadi fresh graduate. Itu ada ya topik namanya job seeker. YouTube bikin kalian bisa tahu gimana caranya bisa nail the steps gitu ya, bisa kalian lewati dengan baik, bagaimana cara bikin CV yang baik, menghadapi situasi interview yang kalian mungkin akan tidak tahu bagaimana kondisinya gitu. Dan tentunya juga pastinya kan bisa ada beberapa topik-topik lainnya nih kalau kalian udah masuk kerja dan kalian masih bingung nih sebenarnya kerjanya cuma apa sih. Itu juga tentang product management, ada human resource, dan juga tentang graphic designer yang terbaru. Jadi kalian bisa banget buat cobain kelas-kelas dari Berbinar Plus itu. Nah, kalau sudah masuk dan daftar, udah nonton videonya dari para pakar yang sudah kita pilih buat nyajiin topik-topik yang bagus buat kalian, itu nanti kalian bisa dapetin namanya itu private mentoring ya. Bisa chat langsung, tanya sama si tokoh yang ada di dalam video itu. Kalian bisa apa namanya, nyobain di sana gitu kan. Terus kemudian nanti bisa tanya langsung. Terus kalau masih kurang puas mau ngobrol langsung, bisa banget ambil yang bundling package-nya buat bisa konseling. Dan kemudian kalau udah tahu kemudian gimana kalian itu bisa cobain yang tadi yang kita pakai namanya psikotes. Jadi kalau udah lewat sana konseling sama psikotesnya bakal dapat harga yang miring guys, kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nabila Sarah tentang salah satu produk di Berbinar, yaitu cara ngikutin psikotes untuk individual untuk fresh graduate.
mengetahui skill kita itu bagaimana ya Kak? Ini kalau pertanyaannya ditujuin ke berbinar, pasti kalian bingung gimana cara daftarnya. Nah, di TikToknya berbinar, coba cek di bagian profilnya berbinar di TikTok di @berbinar.in. Di situ tuh nanti ada yang namanya bio-nya tuh. Nah, di bio-nya itu ada link tree-nya. Nah, di link tree-nya itu kalian bisa klik. Di sana kalian bisa pilih itu namanya pendaftaran psikotes berbinar. Kemudian nanti kalau sudah pendaftaran gitu nanti kalian bisa DM ke TikTok yang berbinar kalau kalian sudah mengisi pendaftaran nanti buat dijadwalin kapan kalian bisa dapetin jadwal psikotesnya gitu. Nah, tentunya kalian bisa cerita juga nih, kalian butuh psikotes yang buat tujuannya apa, biar bisa tahu skill kita kayak tadi kamu bilang tuh Mbak Nabila Sarah misalkan. Bisa banget di sana dan kelebihannya salah satunya di Berbinar kamu nggak harus datang ke Berbinar buat bisa psikotes gitu, bisa secara online jarak jauh, misalnya kamu ada di Jakarta, Berbinar di Surabaya, kamu bisa banget tes dari Jakarta dari rumahmu dan bisa dapat hasilnya nanti 1 minggu setelah psikotes dilaksanain, biasanya kayak gitu tuh paling cepat. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kira-kira apa aja yang akan ditesnya itu macam-macam gitu ya, biar tahu skill kamu lewat psikotesnya Berbinar. Nanti kamu bisa dites itu beberapa di antaranya ada tes intelijensi, tes kepribadian, dan tes tentang bagaimana kamu itu punya sikap kerja yang baik. Kayak gitu. Nanti di sana kita rangkum sedemikian rupa jadi sebuah laporan psikologis. Nanti di sana kami akan sajikan informasi yang nantinya bisa memberitahu Kak Nabila Sarah itu tentang skillnya kakak itu kayak gimana, kemudian kelebihan dan kelemahannya. Terus kemudian nanti bisa kita kasih rekomendasi gitu ya. Tapi sesuai sama kebutuhan kakak aja sih. Jadi kayak kebutuhannya nanti kayak gimana, rekomendasi kira-kira cocoknya tuh kerja di mana kayak gitu misalnya. Jadi sesuai sama kemampuan, bakat dan minat yang kakak Nabila Sarah miliki kayak gitu. Jadi langsung aja setelah dari live TikTok yang berbinar ini, klik di link bio-nya berbinar, link tree-nya. Di sana bisa kamu daftar gitu psikotes gitu kan. Atau kalau masih bingung cara ngekliknya bisa langsung tanya ke Instagram TikTok dan Instagram berbinar ya, boleh banget. Atau buka di website yang berbinar juga ada. Banyak banget sosial media yang bisa kamu cari tahu tentang psikotesnya berbinar tuh kayak gimana gitu, kualitasnya gimana. Udah banyak banget partnership yang sudah kita lakuin, salah satunya sama beberapa perusahaan di Jakarta juga gitu kan. Dan kamu nggak usah khawatir karena apa, karena hasil dari psikotesnya pun nanti itu akan dikurasi langsung, akan langsung dikerjain langsung, kualitasnya dari psikolog yang berbinar kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terbantu Kak Nabila Sarah dengan mengikuti psikotes berbinar, bisa lebih tahu skillnya itu kayak gimana gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Seli Reka. Perlu nggak kita sebelum memutuskan untuk memilih jurusan terlebih dahulu mencari tahu mengenai kebutuhan kerja pada 5 tahun atau lebih? Maksudnya gimana nih Kak Seli Reka? Mungkin bisa kita invite aja langsung ya, biar bisa langsung ngobrol sama kita kira-kira kayak gimana. Ini sudah aku kirim invitationnya ya buat Kak Nabila, langsung boleh banget kalau mau tanya-tanya langsung ke depot. Tadi gimana sih kok jadi Halo, Mas. Iya, itu kebetulan pertanyaannya dari adik aku gitu loh, Mas oh, Dani. Dia lagi struggle sama, dia kan kebetulan sekarang itu lagi duduk di bangku kelas 3 SMA ceritanya. Nah, dia masih struggle gimana sih cara milih jurusan, terus apakah kita perlu buat apa di 5 tahun ke depan tuh jurusan yang kita pilih tuh bakal masih worth it nggak ya kayak gitu Mas. Makanya jadi aku adiknya kelas berapa kalau boleh tahu? kelas 3 SMA bentar lagi lulus. Oke, apa namanya? Jadi kalau misalkan kamu tes gitu ya, terus kemudian kita tuh bingung memilih jurusannya, kira-kira itu bakal bisa kepakai nggak informasi itu buat 5 tahun ke depan gitu. Nah itu kembali kepada bagaimana kita itu mengetahui potensi yang kita miliki dulu nih. Kan kadang-kadang kita ini posisinya semuanya dipelajarin gitu kan, terus akhirnya kita nggak tahu mana yang paling bisa kepakai sama kita buat ke depannya. Karena apa? Karena kalau kita sudah tahu potensi ini biasanya kita istilahin sama bakat nih. Nah, kalau kita udah tahu bakat kita, terus kemudian kita tahu pinginnya kita apa lah. Pinginnya kita itu istilahnya itu masuknya di istilah minat tuh. Kadang gini nih, kalau bakat sama minat itu sesuai, synchronize, cocok, bisa nyambung satu sama lain, itu yang kadang bikin kita bisa sukses buat kerja. Itu biasanya akan works, akan bekerja, akan berhasil ketika itu
kapanpun gitu. Maksudnya jenis pekerjaannya itu pasti akan sama, sesuai sama kebutuhan bakat sama minat kita gitu. Tapi mungkin jabatannya itu mungkin agak beda-beda. Misalkan kayak misalnya dia punya bakat dan minat yang akhirnya rekomendasi hasilnya itu adalah di bidang marketing. Nah kan jenis pekerjaan marketing itu ada berbagai macam nih. Ada yang namanya marketing strategis, ada yang marketing sales, ada yang sales aja, sales staff gitu. Kemudian ada juga yang sekarang ada yang namanya itu social media influencer yang dia tuh khusus jualannya lewat sosial media lah. Berbagai macam itu yang harapannya di dalam rekomendasi itu kita kasihnya general gitu ya, bahwa sebenarnya akan cocok kalau kerja di bidang yang kayak gini nih kayak gitu. Nah untuk bisa 5 tahun ke depan atau enggak gitu kan, itu kan nanti menyesuaikan sama situasi yang ada di sekitar kita dalam 5 tahun ke depan, karena kita tahu sendiri nih ya, sejak tahun 2019 ya, kemudian masa pandemi 2020 sampai tahun lalu 2022, di akhir sekarang tahun 2023 itu perkembangan jenis pekerjaan itu banyak banget ya guys. Dan tentunya kita akan banget perlu menyesuaikan diri sama jabatan-jabatannya atau nama-nama jabatan atau lowongan yang dibuka itu. Kayak nama human resource aja, itu kan macam-macam ya di dalam kita cari kerja itu. Ada yang namanya human resource aja, ada yang namanya HRD, ada yang namanya human resource staff, ada yang namanya human resource business partner, ada yang namanya human resource recruitment, ada juga yang namanya banyak macam yang namanya human resource gitu. Nah, itu akan bisa banget kalau kita itu menyesuaikan sama itu. Nah, kita bisa menyesuaikan jika apa? Jika kita punya informasi yang lengkap tentang diri kita. Nah, makanya aku bilang tadi, salah satunya kayak Mbak Nabila Sarah tadi, bisa banget kalau ikutan psikotesi berbinar, terus kemudian ternyata dapat hasilnya, rekomendasinya ini kira-kira bakal cocoknya kerja di mana gitu. Itu maka bisa nanti disesuaikan lagi dengan versi konsultasinya gitu ya, bisa konseling atau konsultasi lagi sama psikolognya. Kira-kira kalau di tahun ini dengan yang kita pahamin sebagai tren itu lagi banyak orang kerja di bidang ini tuh akan cocok nggak sama kebutuhan atau bakat dan minat yang kita miliki kayak gitu Kak Sally. Jadi tapi yang pasti kalau dari pertanyaannya Kak Sally, perlu nggak kita sebelum memutuskan untuk mulai jurusan terlebih dahulu mencari tahu mengenai kebutuhan kerja? Betul, perlu banget. Itu tadi aku bilang, nggak cuma cari tahu tentang diri kita, tapi kita juga harus aware tentang kebutuhan lingkungan sekitar kita. Karena gini nih, kalau kita bisa ngebaca apa namanya demand-nya, kebutuhan dari lingkungan sekitar kita, itu maka kita selangkah lebih maju daripada orang-orang yang cuma sekedar ngelamar aja sesuai sama disuruh sama orang tuanya, atau itu karena tuntutan lingkungan atau ikut-ikutan teman-temannya. Justru karena kita tahu kebutuhan lingkungan sekitar kita, kita jadi lebih punya cara lebih baik untuk bisa masuk ke area yang lagi dibutuhin gitu. Karena kadang-kadang orang itu ngelamar itu ke tempat yang itu lagi nggak dibutuhin, dan itu apa namanya lowongannya nggak cuma buat satu atau dua orang aja gitu kan. Kadang itu bikin kita jadi sulit buat dapetin kerja. Makanya penting banget nggak cuma cari tahu tentang kebutuhan kerjanya kayak gimana, ketika mau cari jurusan pun juga harus cek dulu kira-kira 5 tahun ke depan itu kayak gimana sih peluang kerjanya kayak gitu. Dan sekarang ini arahnya dunia ke arah mana kayak gitu. Kayak misalkan nih contohnya dunia apa, marketplace aja gitu ya, tempat kita jualan sesuatu buat orang-orang yang jualan produk yang berupa barang gitu kan, itu ataupun jasa, itu kan dulunya masih banyak dalam toko-toko yang bersifat konvensional di mall, di plaza dan segala macam. Tapi ternyata makin ke sini makin difasilitasi dengan banyaknya pilihan-pilihan online marketplace yang dimana itu ngasih berbagai fitur yang bikin orang yang jualan yang baru newbie itu buat bisa ekspresiin dia mau model jualannya kayak gimana kayak gitu. Dan akhirnya orang-orang akhirnya lebih ke menggunakan itu. Nah, itu dari segi orang yang jualan. Nah, kalau kita lihat di balik layarnya, kita lihat jadi semakin banyak online marketplace yang muncul gitu kan, tempat orang jualan secara online, akhirnya semakin banyak kebutuhan buat orang bikin softwarenya tuh. Nah, artinya apa? Berarti semakin banyak kebutuhan kerja di bidang IT. Nggak cuma bikin softwarenya, tapi juga orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan softwarenya itu juga. Misalkan, karena lagi banyak banget pekerjaan tentang UI UX designer. Nah, itu juga ada pekerjaan semacam itu, cuma sekedar bikin caranya gimana supaya si software itu bisa lebih user friendly kayak gitu. Nah, makanya aku bilang semua segala hal yang terkait apa yang lagi dibutuhin itu pasti akan connect each other, berhubungan satu sama lain, yang itu nantinya kita perlu sesuaikan sama jurusan yang mau kita pilih saat kita mau pilih kuliahnya kita mau di mana kayak gitu. Jadi
Kayak gitu Kak Sally. Mudah-mudahan bisa kejauh ya buat bantuin adiknya buat cari jurusan yang cocok buat nanti kuliahnya kayak gimana. Kayak gitu. Karena sebenarnya itu tadi kita perlu cek juga, tapi terus jangan dipaksain juga. Misalkan kita sudah tahu nih kebutuhan kerja 5 tahun ke depan kayak gimana, terus kita akhirnya tahu, oh jurusan-jurusan ini yang paling cocok buat kerja di 5 tahun ke depan. Terus kita lupain yang namanya potensi diri kita. Terus gara-gara kita tahu itu kebutuhan yang lagi dibutuhin, terus kita paksain diri kita buat kerja di bidang itu. Sementara kita nggak punya potensi di bidang itu lah. Itu yang aku bilang sebagai kesalahan yang fatal, karena kita punya minat buat kerja di bidang itu, kita punya keinginan buat kerja di bidang itu karena kita tahu kebutuhan itu lagi ada saat ini. Tapi karena kita tahu itu lagi butuh, terus kemudian kita ngelupain kira-kira potensi kita itu kayak gimana. Padahal kita nggak punya potensi sama sekali di bidang itu. Kita nggak bisa banget buat yang namanya coding. Kita nggak bisa hitung-hitungan. Kita nggak, yang sebenarnya itu dibutuhkan banget sebagai seorang software maker, software developer. Itu kan perlu banget ya namanya coding, bahasa pemrograman. Kalau kita nggak telaten, kita nggak punya potensi di bidang itu, akhirnya kita nggak bisa buat kerja di bidang itu gitu. Nah, terima kasih Mbak Nabila. Semoga bisa terbantu juga dari jawabannya. Tadi sempat ke invite, kalau mau gabung lagi boleh banget. Tadi ya, kayaknya kelepas invitation-nya. Nah, silakan. Mbak Nabila mungkin yang ditanyain. Tadi kan ada Kak Sally. Kalau mau open mic dibolehin banget sih. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Santuy aja. Nggak harus ke open mic juga. Ini ada pertanyaan nih, kenapa sih ya Mas? Kadang ada orang yang suka buat-buat ghost Mas. Tiba-tiba kita lagi bahas ghost. Apa ini namanya berarti tuh kayak gitu ya. Kita bisa jawab pertanyaan atau tanya apapun ya, nggak harus tentang yang lagi kita bahas sekarang. Tadi kayak ada Kak Nabila sama Kak Seri lagi ngebahas tentang eh, kerja, pilih-pilih jurusan, bakat minat, kemudian psikotes. Nah, kita juga bisa ngebahas tentang hal yang lain. Dan salah satu yang kita bahas di sini adalah Kak Jamal, itu adalah tentang gosip gitu. Yang sebenarnya ini kita bahas minggu lalu ya Kak Jamal, tapi kan ada kesalahan-kesalahan teknis gitu ya. Dan ternyata ada situasi yang membuat saya tidak memungkinkan buat live dengan suara yang optimal. Akhirnya nggak bisa terjalin dengan baik komunikasinya di live TikToknya gitu. Tapi wait Mas Jamal, mumpung lagi topiknya kita lagi tentang itu ya. Ini ada tanya lagi nih dari Kak Nabila nih. Kalau ingin nyoba terjun freelance akan tetapi kita belum punya pengalaman, apakah bisa ya Kak? Bisa aja gitu kan. Ya bener nggak sih Kak Jamal ya? Karena kita itu ada yang namanya apa internship jangan lupa, atau freelance atau part time job. Yang itu perusahaan-perusahaan tuh nggak semuanya harus cari yang pengalaman. Salah satunya di Berbinar nggak sih Mas Jamal ya? Gitu ya. Kita di sini ngasih banget experience buat kalian semua. Iya betul. Yang tertarik buat cari experience itu di berbinar, jadi nggak harus pengalaman. Karena di berbinar kami sangat membuka banget buat kalian tuh belajar mengasah pengalaman sedalam luas-luasnya kayak gitu. Jadi penting Katanya banget tadi siapa karena Bang? bilang Sarah buat Oh, cari tahu dulu nih perusahaan-perusahaan mm-mm. mana buka internship, buka part time, buka freelance, di mana itu mereka tidak menuntut sebuah pengalaman yang gimana-gimana, tapi yang terpenting adalah keinginan untuk belajar dan karakteristik orangnya itu mau tough, mau kuat buat ngadepin segala macam pressure atau target yang diberikan oleh perusahaan. Gimana ya caranya? Caranya adalah pastinya banyak-banyakin buat bikin jejaring sosial. Maksudnya follow segala macam informasi sosmed yang ada di sosmed itu, yang akun-akun yang kasih informasi tentang magang, internship, freelance segala macam itu eh, apa namanya itu bisa kamu follow, nanti kan dapat banyak informasi di sana. Dan jangan lupa juga mulai sekarang buat bikin CV-nya tuh, karena kamu punya keinginan tapi kalau kamu nggak bisa mempresentasikan karakteristikmu kayak gimana, itu juga nggak akan bikin perusahaan buat ngambil kamu sebagai salah satu freelance staff atau internship yang akan nanti dia butuhin gitu. Jadi penting banget buat ngemas dirimu ke dalam sebuah dokumen namanya curriculum vitae atau CV, sehingga kamu bisa informasiin ke perusahaan yang kamu lamar tuh kalau kamu itu orang yang qualified, yang terbaik, yang lebih pasti harus dipilih daripada kandidat-kandidat yang lain gitu. Gitu. Tapi benar kata Mas Jamal juga,
freelance itu kriterianya macam-macam gitu dan unik-unik ya. Nah, itu makanya aku bilang tadi penting buat Kak Nabila, Kak Jamal dan teman-teman lainnya yang cari freelance atau internship atau part time job itu buat cari tahu dulu nih perusahaan ini tuh kayak gimana, track recordnya kayak gimana. Kadang itu yang bikin perusahaan itu nyampein informasi jobnya, lowongannya itu dalam kekhasan dari perusahaannya. Kadang karena perusahaan tidak cukup bagus track recordnya, akhirnya dia ngasih informasi part-time job, internship atau freelance itu dengan cara yang agak kurang proper, informasinya nggak pas. Salah satu contohnya kayak kemarin ya Kak Jamal ya, salah satu yang bikin berbinar sangat apa ya emosi gitu ya. Karena adalah kita di berbinar itu di apa ya dicatut gitu ke dalam sebuah lamaran kerja di sebuah perusahaan itu yang pakai nama berbinar tapi itu kita sama sekali nggak buka. Padahal kalau kalian udah lama di berbinar gitu kan kalian tahu sebenarnya berbinar itu bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi. Kok tiba-tiba ada perusahaan di bidang arsitektur nih yang bilang itu namanya berbinar, yang itu buka lowongan buat jadi arsitek lah. Itu kan agak nggak nyambung sama berbinar. Jadi buat kalian yang barusan kenal berbinar atau sudah lama buat kenal berbinar, jangan lupa kalau ada informasi-informasi seperti itu langsung tanyain langsung ke official dari Instagram atau TikTok yang berbinar, tanya ke adminnya di sana. Kita akan bantu buat jelasin sebenarnya mana sih informasi yang palsu atau enggak. Jadi buat Kak Nabila Sari juga kayak gitu tuh, harus banyak-banyakin informasi, cross check each other gitu supaya kamu nggak salah masuk ke perusahaan. Kan sayang banget nih kalau kamu itu udah apa namanya punya pengalaman, udah punya kemampuan, udah punya keinginan belajar yang bagus, ternyata kok masuk ke perusahaan yang salah lah. Itu kan jadi nggak bermanfaat akhirnya waktu yang kamu pakai. Dan itu juga harus hati-hati ya Mbak Nabila dan teman-teman lainnya. Karena kalau kita udah masuk tanda tangan kontrak, itu jadi sesuatu yang resmi dan kita nggak bisa sembarangan buat leave the job easily kayak gitu. Jadi kalau kita mau leave atau kita mau resign itu maka kita harus pikirkan matang-matang sebelum kita bahkan sign the contract kayak gitu. Jadi harus hati-hati banget apa itu bilangku tadi, pastiin perusahaan itu benar, informasinya juga informasi yang benar. Biasanya kalau dia punya official information atau official place gitu yang buat dia informasiin, itu pasti akan diinformasikan di tempat-tempat yang itu. Dan kalau misalnya kamu nggak nemuin tempat yang benar buat informasiin itu, jangan kamu lamar gitu ya. Misalkan ada beberapa tempat perusahaan tuh yang ngasih informasi lamaran tuh lewat media partner, tapi dia nggak punya official Instagram atau dia nggak punya official website gitu kan. Nah itu yang kadang kamu cross checknya sulit, maka itu kamu harus tanyain nih kira-kira ini informasi yang tepat apa enggak ke tempat dia media partnernya itu menginformasikan gitu. Salah satunya di Berbinar kalau kami pasti punya berbagai sosmed yang itu bisa dijadikan tempat buat kalian bernanyain segala hal tentang Berbinar, baik itu ke opportunity buat kalian magang, internship atau freelance ataupun part time, dan juga kita juga bisa buat kalian nanya tentang layanan psikologi yang ada di Berbinar. Jadi caranya gimana, cek aja langsung di sosmed yang Berbinar, ada di Linktree Berbinar itu ada banyak banget sosmednya Berbinar, ada yang mulai dari website di berbinar.in, ada kemudian Instagram dan TikTok di @berbinar.in juga, ada juga apalagi ya Kak Jamal ya, ada Twitter atau X ya, kemudian juga ada LinkedIn gitu kan, terus ada juga apa ya yang kita buat informasiin berarti dan bisikan tuh apa namanya yang kayak WhatsApp itu. YouTube. Oh, Telegram. Telegram juga ada, WhatsApp officialnya juga ada. Jadi buat kalian yang ragu tentang Berbinar, nggak usah ragu, langsung tanyain aja di berbagai sosmed yang Berbinar buat ngevalidasi informasi tentang Berbinar itu benar apa enggak kayak gitu. Jadi karena bila Sarah buat ke depan mencari informasi tentang freelance dan segala macam, jangan lupa buat cek di perusahaan yang langsung kira-kira ini informasi yang valid enggak. Terus kemudian jangan lupa buat ngemas dirimu dalam sebuah CV yang itu outstanding, yang itu nggambarin dirimu kayak gimana kayak gitu. Karena ada berbagai cara ya, ada yang lewat ATS, ada juga lewat LinkedIn, ada juga kamu bisa pakai dokumen PDF biasa itu, tapi tetap informasinya itu lengkap, komplit, concise kayak gitu. Balik lagi sama-sama Mbak Nabila Sarah. Hopefully bisa menjadi salah satu follower Berbinar dalam jangka waktu yang lama ya Mbak Nabila Sarah kalau bermanfaat informasinya. Dan kembali lagi ke topik yang menarik yang kita minggu lalu belum kita sempat bahas ya. Supaya nggak terlalu tegang sama obrolan ini gitu ya. Kita masuk ke topik yang dibahas Mas Jamal tadi gitu kan. Ini suka buat gosip padahal hal itu nggak terjadi lah.
ini unik ya. Kenapa kok bisa ada orang seperti ini coba? Kira-kira menurut Mas Jamal gimana? Kenapa kok tiba-tiba ada orang yang seperti ini suka bikin informasi-informasi yang tidak valid, yang gosip banget kayak gitu? Apa ya? Kadang kadang maksudnya bukan nggak ada bahasan sih, tapi kadang itu kayak awalnya tuh cuma bercanda, tapi jadinya orang yang nangkep serius, akhirnya dijadiin lah gosip kayak gitu kadang. Benar, benar, benar. Jadi informasinya itu, tapi ada juga orang yang melakukan karena orang kurang kerjaan gak sih kayak gitu dia Iya banyak sih kayak nggak gitu. penting banget buat bikin informasi, nggak punya kerjaan apa-apa karena dia ingin bikin sesuatu yang viral, akhirnya dia informasiin sesuatu yang nggak valid ke orang lain dan itu secara umum masif kayak gitu dan itu nggak, ya apa ya, menurut dia itu menyenangkan, menurut dia itu dapetin follower yang banyak, engagement yang naik gitu, tapi dia melakukan itu di tengah penderitaan orang lain ya nggak sih kayak gitu dan itu nggak bagus banget. Makasih banget buat Mas atau Mbak ISTJ Cevin yang sudah ngasih rose buat acara hari ini. Nah, ini ada informasi nih dari Kak Nabila Sarah. Kan menurutku orang yang suka bikin gosip tentang kita itu orang yang tersebut bisa jadi bener banget kata Kak Nabila Sarah. Salah satunya kayak gitu. Nggak cuma tentang orang yang kurang kerjaan, yang tiba-tiba pengen cuma buat cari followers atau engagement, kayak akun Lambe Tura gitu ya. Kita juga bisa jadi kayak Kak Nabila Sarah ini juga yang menurut Kak Nabila Sarah gosip itu bisa terjadi dari orang-orang yang itu sebenarnya iri sama apa yang sudah kita capai. Bener banget, setuju banget. Dan bayangkan aja kalau itu terjadi pada orang-orang yang di sekitar kita yang awalnya itu kelihatan it's okay sama kita, yang kelihatan apa namanya menjalin hubungan baik sama kita, ternyata kok dia itu di balik kita tuh nusuk gitu. Nah itu kan mungkin kalian punya pengalaman yang seperti itu gitu ya. Kadang ada orang yang kelihatannya di depan itu ngomongnya baik-baik aja, kayak nggak masalah, kemudian apa namanya senyum, salaman kayak gitu dan kasih informasi-informasi yang apa yang bermanfaat buat kita. Tapi ternyata di balik itu dia sebenarnya cuma bikin topeng aja supaya kita kelihatannya nggak nyalain dia kalau ada informasi yang gosip itu beredar kayak gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Dan itu pasti banget 100% itu adalah toxic relationship ya guys. Jadi orang yang bilang ke kita itu informasi yang kelihatannya positif, tapi di balik kita tuh membunuh kita dengan sangat tajam kayak gitu. Dan juga informasinya dari Mbak Salva atau Kak Salva itu juga benar juga itu. Kenapa kok orang itu suka gosip? Kenapa ya? Karena mungkin dia itu insecure sama dirinya sendiri. Nah ini apa ya relate sama yang disampaikan sama yang apa namanya Kak Nabila Sarah, bener Kak Salva. Jadi apa ya? Bisa jadi orang yang iri sama kita yang tadi bikin gosip, orang itu sendiri itu insecure sama dirinya itu apa ya dia ngerasa kok dia bisa, kok nggak bisa, kok dia itu bisa bahagia setiap saat karena pasang-pasang story yang selalu happy, jalan-jalan kemana, traveling, terus ternyata kita nggak bisa kayak gitu gitu kan, dan kita kok nggak bisa berkembang, nggak bisa happy ya segala macam, jadi dia nggak nyaman, nggak tenang, nggak aman gitu dengan dirinya sendiri, akhirnya dia cari-cari cara supaya orang yang tadi bikin dia insecure itu nggak bisa dapetin apa yang dia dapetin selama ini. Sangat toksik banget ya situasi seperti itu dan aku harap sobat Binar semuanya tidak termasuk orang-orang yang seperti itu karena akan lebih baik kalau kita tuh bikin positive vibes di environment kita gitu ya. Jadi nggak cuma kita jadi positif, kita juga bikin orang lain terinspirasi untuk menjadi positif, sehingga kita akan membentuk lingkungan yang positif juga gitu. Mungkin dari Kak Zalfa sendiri boleh banget buat komentar juga. Atau Kak Nabila Sarah, kalau mau open mic, silakan. Halo Kak Zalfa, aku tak sapa coba ya. Kak Zalfa, mungkin mau komen atau ngasih masukan atau tentang atau punya pengalaman gitu ada orang yang gimana gitu, silakan. Oh ini kayaknya Kak Zalfa sedang tidak bisa keluar suaranya. Halo. Halo? Masuk siap. Gimana Kak Zalfa, ada pengalaman Kalau tersendiri nggak tentang topik gosip kita pada malam hari ini? kalau digosipin sih nggak pernah, maksudnya nggak pernah nyadar gitu sih Mas.
Tapi kalau misalnya orang lagi gosip itu suka ikut-ikutan, kadang hilaf sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman juga lagi gosip tentang orang gitu sih mas, tentang orang lain gitu kan. Jadi penasaran sendiri. Itu tuh apa ya? Penasaran sama informasi yang dari orang lain itu sih mas. Tapi kalau dari aku sendiri sih bukan intensinya bukan insecure sih mas kalau lagi gosip itu, tapi lagi emang kayak penasaran aja tentang informasi orang lain. Nah kalau tentang informasi orang ini mas, tentang orang lain ini mas, kalau gosip itu bisa bermanfaat nggak sih mas kira-kira? Kayak misalnya mau tahu tentang apakah ternyata orang ini tuh suka bohong gitu, atau misalnya ternyata orang ini tuh uh, apa ya, misalnya suka nyontek atau gimana gitu sih. Hmm, hmm, hmm. Oke, apakah gosip itu sesuatu yang positif dan akan memberikan manfaat? Ya, karena judulnya adalah gosip gitu ya, maka itu sesuatu yang tidak faktual, tidak nyata, tidak valid. Tapi kadang itu seperti ini, informasi itu beredar sedemikian rupa menjadi viral karena itu bisa jadi juga informasi yang valid gitu kan. Cuma memang kebetulan informasi yang viral atau beredar sedemikian rupa itu tersampaikannya itu tidak langsung dari sumber yang tepat gitu. Tapi bisa jadi sumber yang dimaksud di sini ini mempunyai informasi yang sangat valid gitu, yang itu bikin sebenarnya itu jadi nggak enak ya buat orang yang di-viralin atau dibikin apa namanya informasi yang jadi tersebar luas demikian rupa. Tapi kita tetap tidak punya hak ya untuk bisa mengejat sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tidak mengexperience langsung atau menjadi bagian dari lingkungannya si orang itu gitu kan. Jadi ketika kita berada di situasi yang eh, kebetulan berada di lingkungan yang lagi gosip gitu ya kan, itu kadang-kadang kita kayak gitu ya. Terutama ketika ini ya di bulan puasa itu tekanan untuk tidak bergibah itu sangat ini ya teman-teman semua. Jadi cobaannya makin kuat kalau di bulan puasa gitu. Nah, tapi apa beyond atau melebihi atau apa selain itu outside yang kita bicarain ini, yang pasti untuk kita bisa membangun sebuah relasi atau persahabatan, pertemanan atau lingkungan kerja yang positif, maka akan lebih baik kita memastikan informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang sudah valid, reliable, dan apa ya, approved by the person gitu ya, sudah diakui, sudah dinyatakan boleh di-share oleh orang yang dimaksud ya. Itu kadang-kadang kita kan karena kita berada di dunia yang sosmed banget gitu ya, kita kadang-kadang share foto, share story, share feed atau share informasi video dan segala macam itu dengan sendirinya sambil nge-mention orang itu, padahal belum tentu juga orang tersebut tuh nyaman dengan kondisi itu karena mungkin dia maunya itu di-share-nya secara private, di-share-nya itu cukup eksklusif aja di lingkungan pertemanannya menggunakan fitur apa closed friend gitu kalau kita di apa di Facebook apa sorry di Instagram gitu ya. Makanya kadang kita perlu tanya dulu, minta izin dulu, ini boleh nggak aku share, aku mention kamu lewat storyku dan segala macam, atau kita bikin invite kolaborator di dalam feeds-nya. Itu kan perlu persetujuan, perlu kenyamanan, perlu apa approval, perlu kelegaan hati, kelegowoan gitu kan buat orang ini atau kita semua berada di situasi yang konstruktif gitu ya, jangan sampai ya betul. Jadi kalau kata Kak Nabila Sarah, menurutku apabila kita jadi korban anggap aja dosa kita diambil sama dia. Iya betul. Karena ada salah satu kalau kita teman-teman berada di apa namanya ya berada di kebetulan apa punya keyakinan di agama Islam gitu ya. Itu kan kadang apa yang digosipin orang lain itu yang itu tidak benar itu biasanya berarti juga kalau apa ya itu akan menghapus dosa kita gitu ya kan. Kalau berdasarkan ajaran agama Islam kayak gitu dan itu salah satu cara gitu ya buat kita jadi lebih apa ya constructed gitu, maksudnya kita jadi lebih terbangun rasa tenangnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, silakan digosipin aja, yang penting nanti dosanya kamu ambil ya gitu. Itu salah satu cara buat kita itu bikin kita jadi lebih confidence gitu ya, bahwa sebenarnya perilaku-perilaku semacam itu nantinya akan dapat balasan gitu, meskipun tidak sekarang tapi suatu saat akan ada ujungnya
sesuatunya. Apalagi itu sesuatu yang tidak benar, tidak positif, dan itu bahkan merugikan diri kita kayak gitu. Dan jangan lupa gitu kan, karena kita tahu itu informasi yang salah, kita harus stay confident, stay sharp gitu ya, bahwa kita perlu untuk apa ya namanya buat tidak terpengaruh dalam kondisi itu, tidak malah terbentuk opininya kalau itu sebenarnya sesuatu yang salah, malah kita jadi ikutan ke bawah arusnya jadi salah gitu kan. Tapi tetap harus menjadi diri kita sendiri gitu, jangan sampai terpengaruh. Tunjukin bahwa ke semua orang bahwa kita itu yang seperti ini, bukan seperti yang gosip itu beredar gitu kan. Ya, kita kerjakan tadi tidak bisa dilakukan. Oke, terima kasih Kak Sebenarnya sih tanggapannya. Iya, silakan mau Kak. menanggapi Nabila tuh sih Mas. Sebenarnya gosip itu kan saya nih ngalamin sendiri sih Mas. Dan ini tuh lucunya tuh di gereja gitu loh Mas. Jadi kan saya kan waktu itu nggak sering sih kan, beberapa kali itu kan kadang ada temen cewek gitu kan minta tolong bonceng ya kan. Jadi beberapa kali itu saya kalau berangkat gereja tuh bareng, terus tiba-tiba ada seorang ibu-ibu ini bilang bahkan sampai ke ibu saya sama bapak saya gitu loh Mas, dibilang tuh saya pacaran. Terus waktu saya ditanya itu loh, emang sejak kapan, nggak tahu. Terus ternyata mereka berasumsi sendiri gitu loh Mas. Jadi kalau orang tua yang gosip kita, berarti kan maksudnya mereka bukan nggak bisa ngelakuin sesuatu, tapi kayak mereka mengadakan sesuatu yang nggak ada gitu loh Mas. Iya, iya. Paham. Ya, memang. Apa mereka insecure? Kan nggak mungkin insecure. Betul, betul. Jadi ini terkait sama pertanyaannya Mas Jamal ya. Tapi kalau yang buat gosip justru orang tua gimana? Orang lebih tua gimana? Masa beliau insecure sama gitu? Ya benar. Jadi aku bilang apa ya? eh, apa ya? Way of relationship-nya, stimulus responnya, maksudnya apa ya? Peluang terjadinya sesuatu itu bisa berbagai hal. Tidak harus tentang insecure atau iri gitu, insecure sama dirinya sendiri atau dia itu justru insecure dengan apa capaian orang lain, enggak seperti itu. Tapi kadang orang itu membuat apa ya, mengapprove sebuah gosip. Jadi orang yang tidak tahu gosipnya apa tiba-tiba ikutan apa ya collaborating gitu dalam sebuah gosip itu gitu ya, itu tidak serta-merta karena dia insecure ya, karena memang kadang menjadi sebuah kebiasaan yang negatif ya, di mana orang-orang ini tidak terbiasa untuk memvalidasi informasi yang belum tentu tepat gitu kan, dan karena terlihat itu menyenangkan gitu, terlihat itu apa ya, membuat dia jadi punya bahan bicara baru gitu, karena itu jadi sesuatu yang keterusan, dan malah kalau kedengeran sama orang yang digosipin tuh malah bikin jadi lebih nggak nyaman kayak gitu. Dan apalagi ini kalau kita ngomong tentang orang yang lebih tua gitu. Tapi ada situasi kondisi kayak gini juga Mas Sama. Jadi nggak selalu tentang insecure atau tentang situasi yang tidak suka memvalidasi informasi, nggak cuma tentang seperti itu. Kadang kalau di budaya kita gitu kan, kalau ada saudara atau mungkin keluarga yang itu mungkin belum menikah atau belum punya pasangan gitu kan, akhirnya ketika beliau atau orang yang lebih tua tahu gitu ya tentang kalau kita lagi apa ya sekedar beraktivitas bersama sama lawan jenis gitu kan, dan itu malah bikin mereka punya kesempatan buat semacam dalam tanda kutip tuh kayak punya momen buat ngeceng-cengin yang itu tujuannya menyemangatin gitu tuh. Nah itu yang kadang kita harus memaknainya dalam cara yang kayak agak beda gitu. Kita jangan terlalu tersinggung atau apa, tapi kadang somehow itu sebenarnya bagian dari ada harapan, ada maksud lain yang tersembunyi di balik itu mungkin Mas Jamal. Itu yang perlu kita konfirmasi lagi gitu. Mungkin kita tanyain aja ke orang yang lebih tua tadi gitu kan. Sebenarnya kenapa sih Ma, Pak, Bu gitu ya kok ikutan ngegosip sesuatu yang belum tentu benar. Jangan-jangan sebenarnya di sana ada harapan tersembunyi, harapan yang tersirat gitu ya, bahwa sebenarnya mungkin orang tua atau orang yang lebih tua itu ada harapan supaya kita itu segera punya pasangan tuh, supaya nggak kelihatan sendirian terus kemana-mana kayak gitu. Mungkin ada temennya kalau ke gereja, ke masjid atau kemanapun kayak gitu. Jadinya akhirnya jadi lebih kelihatan semangat. Nggak cuma kita yang semangat, tapi bisa jadi orang tua jadi lebih semangat nih buat doain kita gitu kan. Jadi jangan-jangan gitu. Tapi memang kadang somehow kita sama jalan sama lawan jenis atau apapun itu akan jadi selalu jadi sebuah bahan, apalagi kalau kita tipikal atau di posisi atau status kita masih yang jomblo atau single kayak gitu. Dan ya ada beberapa cara kayak misalnya
kadang itu kita jadiin ini doain aja kayak gitu. Doain aja bukan artinya bukan artinya sama dia juga gitu ya Kak Jamal ya, tapi bisa jadi kita juga minta didoain supaya menemukan sosok yang lebih tepat tuh kayak gitu. Jadi nggak harus sama yang orang ini kayak gitu ya. Diambil positifnya aja kayak gitu. Jadi ya benar. Ada situasi di mana kadang kita jadi nggak enak sama pihak ceweknya. Tapi coba dibalik sekarang. Jangan-jangan si ceweknya juga ngerasa nyaman tuh sama Mas Jamal tuh. Nah itu yang kita juga nggak tahu karena kita nggak nanyain juga gitu kan. Nah ini yang apa ya menarik dari sebuah hubungan pertemanan gitu, hubungan sosial itu adalah kita tidak akan pernah bisa membaca, menebak valid 100% pikiran dan perasaan orang lain kayak gitu. Jadi akhirnya ketika kita bilang nanti kan nggak enak sama pihak yang ini nggak enak sama pihak ceweknya, itu kan sudut pandang kita. Bisa jadi sudut pandang si cewek itu berbeda tuh, tidak seperti apa yang kita prediksi. Tapi bisa jadi malah sebaliknya, yang itu sebenarnya kita selama ini itu nggak tahu orang terdekat kita yang mana sih yang paling keras sama kita atau punya memendam perasaan sama kita. Nah, itu yang ini menarik lagi nih ceritanya ya. Bahasannya jadi lebih luas nih Mas Jamal atau Mas Aceh ya. Itu kita nggak pernah bisa prediksi, aku bilang itu tadi. Makanya kita perlu konfirmasi. Nah, ini juga benar kata Kak Nabila Sarah. Kita juga bisa menceritakan kegiatan yang sebenarnya kepada ortu kita. Ya betul. Itu salah satu cara untuk menjelaskan urusan nanti beliau percaya apa enggak itu kan ya itu part of trying gitu ya. Jadi apapun yang kita coba, apapun yang kita usahakan itu tidak selalu berbuah manis. Jadi kita harus pahami itu resikonya, positif negatifnya. Yang penting kita sudah berusaha menjelaskan. Urusan percaya atau tidak itu urusan nanti gitu kan. Nanti yang waktu yang akan menjawabnya itu kan kalau bahasanya proverb ya. Kayak gitu. Terima kasih Mas Jamal. Bisa nggak sih? Oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Sela. Bisa nggak sih Mas orang yang bergosip itu memiliki kepuasan sendiri? Ya ada. Dan somehow ini yang kadang kita bisa apa ya? Ada beberapa jenis gangguan psikologis itu yang ke arah sana memang Kak Salva. Jadi eh, melihat orang lain tersakiti, melihat orang lain itu tidak nyaman, apa ya, tertawa di atas penderitaan orang lain, itu kan sebenarnya ada permasalahan tertentu yang terjadi pada diri orang tersebut. Nah, itu yang kita sebenarnya perlu secara ilmiah mencoba untuk mencari tahu informasi situasi orang tersebut. Jadi bisa jadi orang-orang ini yang tadi benar-benar memiliki kepuasan tersendiri tentang bergosip, menginformasikan sesuatu yang tidak tepat tentang orang lain gitu kan, maka ada kemungkinan, ini aku bilang ada kemungkinan, memang itu orang yang bersangkutan itu punya permasalahan tertentu secara psikologis. Entah di level yang sekedar kecenderungan atau sampai ke level gangguan. Nah itu yang severity-nya, seberapa parahnya itu yang perlu dicek secara lebih lanjut lewat diagnosis psikologis ya. Kayak gitu. Dan ya ini yang khawatirnya terjadi di lingkungan masyarakat kita yang hal-hal yang terkesan biasa aja justru harusnya itu kita kita tanggapi dengan lebih serius. Kenapa? Karena kita bukan seharusnya marah terhadap orang ini, tapi malah kita jadi jatuhnya adalah apa ya iba atau mungkin nggak apa kasihan gitu. Kenapa? Karena orang-orang semacam ini justru harusnya dibantu secara langsung gitu kan. Nah, karena apa? Karena memang bisa jadi permasalahannya ya salah satunya mungkin karena seperti kata Kak Nabila Sarah bilang ya, cari perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang. Ini kan sebenarnya kan awal mula dari munculnya sebuah gangguan psikologis ya. Orang-orang dengan kebiasaan seperti itu memang awalnya kalau kita tarik ke belakang biasanya dari early life-nya, masa kecilnya atau masa-masa sebelumnya itu memang ada masalah dengan kurang proporsionalnya kasih sayang yang dia dapatkan. Atau kalau kita ngomong tentang pyramid stack, tentang needs-nya manusia gitu ya, di teorinya Abraham Maslow itu salah satunya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan belongingness-nya, memiliki rasa kasih sayang, rasa kebersamaannya itu kurang bisa didapatkan. Jadi akhirnya dia berada di situasi yang itu ingin dilihat orang lain dengan cara yang salah kayak gitu. Mungkin dia selama ini udah mencoba dengan cara yang daily
orang-orang normal lakukan, tapi karena mungkin itu tidak begitu attracted to other person gitu ya, tidak bikin orang lain jadi tertarik, akhirnya orang ini melakukan cara-cara yang itu tidak seharusnya kayak gitu. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut kayaknya. Kalau kita bahas sekarang jadi kayak sudah overtime banget nih sampai 14 menit, tapi ini seru banget ya. Ini apa ya, semacam redemption atas kita kemarin minggu lalu kurang berhasil ya dalam melaksanakan live TikTok. Jadi makasih banget buat kalian semua yang sudah meriahin acara hari ini, eventnya dari divisi TikTok creatornya Berbinar Insightful Indonesia bersama saya, psikolognya Berbinar, Danis Ranja Advensia. Terima kasih banget buat kalian yang sudah hadir. Pembahasan kita kali ini yang dipancing banget sama pertanyaan-pertanyaannya dari Kak Zalfa, Kak Nabila Sarah, harus ada Kak Seli Reka, juga ada Kak Jamal 1418 gitu kan. Dan sampai sekarang saya masih penasaran kenapa namanya Jamal 1418 gitu ya. Ya teman-teman tahu namanya bukan Jamal 1418. Nanti kita suatu saat kan kita apa ya, kita akan bikin breakthrough session gitu ya. Kita kasih tahu sebenarnya kenapa ya orang menggunakan nama-nama yang spesial dalam setiap username sosmednya. Itu juga akan kita bahas di seri-seri berikutnya atau episode-episode berikutnya gitu. Itu ada dikasih tanggapan sama Kak Seli Reka. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah bergabung selama 45 menit terakhir ya. Kita sudah, bahkan kita dilebihin 10 menit lebih awal gitu ya. Terima kasih yang sudah datang, makasih banget yang sudah beraktivitas, berinteraksi bareng sama kita di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa buat kalian yang kelewatan buat nontonin episode dari masing-masing berarti Berbinar Here's to You dari Berbinar Insightful Indonesia. Kalian bisa cek langsung, tonton langsung rekamannya, recorded versionnya itu di YouTube-nya Berbinar. Gimana caranya? Tinggal cek aja, klik di search bar-nya YouTube di aplikasi App Store, Play Store ataupun itu, lewat website pun juga bisa. Klik aja Berbinar Insightful Indonesia. Di sana kalian bisa temukan Berbinar video-videonya. Banyak banget bisa kalian cek di sana. Ada berbagai webinar-webinar yang pernah kita sajikan secara free, bisa kalian bisa tonton di sana. Juga ada salah satunya rekaman dari berarti Berbinar Here's to You pada malam hari ini. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan bosan-bosan buat terus-terusan nonton berarti Berbinar Here's to You. Jangan lupa follow semua sosmednya Berbinar, termasuk YouTube dan TikTok yang Berbinar, karena kalian bisa dapat informasi yang bermanfaat dari sana. Selamat malam, selamat beraktivitas, atau selamat istirahat mungkin buat kalian yang mau istirahat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.